Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu aman ya di situasi COVID-19 ini. Memang nggak mudah sih di tengah pandemi ini mencari pekerjaan atau bahkan bertahan di pekerjaan ya. Ada beberapa teman yang salary-nya harus dikurangin 30% sampai 50%, dan bahkan ada beberapa yang di layoff dari pekerjaannya. Terus saya juga terdorong bikin video ini karena ya mungkin ada yang senasib juga dengan adik saya baru lulus dari Unibrau. Terus di tengah pandemi ini kan agak susah ya kita mencari dan berkompetisi dengan yang lain dalam mencari pekerjaan. Karena like it or not, uh, recruiter di luar sana pasti akan lebih selektif dalam mencari kandidat, lebih selektif lagi. Nah mungkin juga teman-teman yang nanya ke saya lebih ke pengalaman saya, mungkin 15 tahun karir ini saya udah 9 kali pindah pekerjaan ya, dan alhamdulillah setiap pekerjaan yang saya tuju lebih baik dari sisi rezekinya juga gitu ya. Dan sebenarnya mau share ya ke teman-teman, dan hopefully video ini juga bisa disebarkan ke adik-adik semua yang baru lulus dari kampus, dari universitas, dari institut, supaya jangan menyerah dan at least ada yang bisa kita lakukan di situasi yang sulit ini. Karena kita juga nggak bisa terlalu menggantungkan dengan pemerintah. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan kita harus melakukan sekarang juga gitu ya. Karena ini kan menjelang Lebaran, biasanya memang proses rekrutmen hold dulu, tapi nanti insya Allah setelah Lebaran mereka akan mulai lagi. Nggak banyak, dan nggak banyak ya perusahaan yang akan merekrut lagi. Ada beberapa tapi nggak banyak, karena ya bisnis mereka lagi suffer juga karena situasi market yang nggak menentu, dan kebijakan yang uh, membuat pengusaha juga bingung nih arahnya kemana. Mereka masih wait and see. Jadi kita kita akan lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan kita mulai dari sekarang. Nah, ada teman juga yang nanya waktu itu juga, loh, karena saya sempat kerja di Singapura, lu kok bisa sih kerja di Singapura gitu. Nah, bersyukur banget sebenarnya ya, karena saya bukan orang yang paling pintar di kelas, saya bukan orang yang paling paling giat banget di kelas gitu ya. Tapi insya Allah saya adalah orang yang bekerja keras banget, baik di pekerjaan maupun di lingkungan sekitar. Insya Allah saya kalau melakukan sesuatu totalitas gitu ya. Itu satu. Dan kedua pastinya dengan doa, bukan dengan dukun ya, dengan doa. Doa eh, dari istri, dari keluarga istri, dari keluarga saya, ayah ibu saya, dari adik-adik saya, ya alhamdulillah banyak doain. Nah, usaha kita selain tadi bekerja keras, tentunya kan sebenarnya proses rekrutmen ada dua ya. Satu, gimana CV kita itu ke notice oleh recruiter atau HR. Kedua, proses interview. That's it sebenarnya. Nah, di video ini saya pengen fokus bahas yang pertama, yaitu gimana sih caranya recruiter itu notice dengan CV kita. Karena ratusan, bahkan mungkin ribuan ya kalau yang ekstrim banget, kalau misalnya perusahaannya bonafit banget, itu yang akan apply ke perusahaan tersebut. Dan agak susah bagi para recruiter atau HR ini memilah satu-satu gitu ya, ditumpukan emailnya atau berkasnya. Itu kan harus sesuatu yang paling enggak menarik mata para recruiter ini. Bahkan kalau saya sharing lagi, di waktu saya dapat kerja di Oracle Singapura itu, saya nggak apply gitu ya, saya nggak apply. Lah kok bisa dukun lagi? Nggak, bukan dukun, tetap aja dengan doa dan usaha. Nah, sebenarnya saya akan share gimana sih caranya recruiter di luar sana itu notice dengan CV kita. Nah, kalau teman-teman belum pernah dengar linkedin.com,
saya sarankan teman-teman sekarang berkunjung di websitenya LinkedIn ya, linkedin.com, linkedin.com. Nah, itu sebenarnya bukan sekedar online CV, tapi kita bisa melakukan banyak banget hal di luar sana. Cuman di video kali ini saya akan fokus apa namanya, ke gimana sih cara bikin CV dan LinkedIn profile yang baik, yang proper. Dan insya Allah di akhir video saya akan bagikan uh, CV yang saya punya dan insya Allah bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Gitu. Oke, langsung aja ya, kita akan demoin gimana sih cara bikin LinkedIn profile yang proper, dan saya akan kasih use case. Selain dari profile saya akan rekomendasikan profile lain yang bisa jadi acuan teman-teman untuk bikin profile LinkedIn yang oke. Oke, langsung aja. Profile LinkedIn kita. Ya, kalau teman-teman sudah sign up daftar dan isi LinkedIn, tampilannya seperti ini. Kalau belum nggak apa-apa, at least teman-teman lihat video ini, kita akan bahas satu-satu dari atas sampai bawah, gimana cara bikin LinkedIn profile. Saya nggak bilang punya saya paling baik, nggak. Di luar sana banyak yang lebih baik. Cuman at least saya coba bahas dari punya saya. Nanti saya juga akan rekomendasikan profil lain yang menurut saya juga bagus banget profilnya ya. Jadi dari awal, atas sendiri, paling atas sendiri ada background, sebaiknya diisi, bisa dapat gambar dari internet atau dari company masing-masing itu bisa didapatkan, atau kalau teman-teman masih fresh graduate dikosongin juga nggak masalah. Terus foto ya, ini banyak yang saya lihat juga foto ini masih ada yang pakai foto 4x6 fast foto itu. Kalau bisa jangan teman-teman, karena di sini kita sebenarnya lebih ke nggak yang terlalu kaku ya. Kita di sini lebih ke casual tapi tetap kelihatan profesional. Jadi usahakan foto yang dipakai jangan yang foto 4x6, tapi foto kita sendiri ya, jangan foto rame-rame karena orang akan bingung ini di dalam ini siap. Karena saya juga pernah lihat ada beberapa yang foto bareng sama suaminya atau bareng sama istrinya atau bareng sama anaknya, atau ada yang pakai foto hewan peliharaannya. Nah, itu kan kita jadi bingung karena ini bukan Facebook, walaupun memang mirip kayak Facebook, tapi ini bukan Facebook. Ini adalah LinkedIn yang profesional ya. Jadi usahakan juga pencahayaan dari foto juga jelas, dan pastikan teman-teman juga senyum di foto itu ya. Oke, lanjut ke bawah. Ini headline. Jadi kalau saya klik edit di sini untuk melihat headline-nya, kalau teman-teman fresh graduate diisi aja um, lulusan mana dan majornya apa. Atau kalau misalkan teman-teman yang fresh graduate ini juga tertarik di startup, katakanlah. Ini contoh aja ide, dikasih tulisan misalkan startup startup enthusiast gitu ya. Nah, seperti ini. Terus ya, ini current position, kalau teman udah bekerja diisikan aja posisinya apa. Terus cantumkan juga nama kampusnya, jangan lupa negaranya, daerahnya atau kota tempat di mana teman-teman sekarang tinggal, karena ini adalah informasi yang berguna ketika recruiter itu mencari kandidat ya, seperti itu. Nah, ini kalau ada teman punya misalkan punya YouTube, atau ya kalau teman-teman milenial sekarang kan banyak banyak nih ya, mungkin banyak konten atau banyak YouTube channel, dilampirin aja nggak masalah di sini, atau Twitternya juga boleh dimasukin di sini juga nggak masalah gitu. Saya cancel dulu karena nanti kalau ke save bahaya nih. Oke. Terus di section yang kedua ya, di kotak yang kedua ini
ada about. Ini about ourselves tentunya. Nah, dijabarkan aja kita ini em, melakukan apa sih di pekerjaan kita, gitu ya. Bukan job description ya, lebih ke apa yang kita lakukan gitu. Apa yang kita lakukan. Misalkan kalau saya memang kalau saya di sales ya kita menolong klien kita untuk men-tackle business challenge yang ada di klien gitu ya. Terus saya juga apa namanya ada startup yang saya bikin bareng teman-teman saya di Broom Indonesia. Dan saya cantumkan di sini saya juga salah satu fans dari Premier League Club. Itu nggak masalah karena di sini recruiter juga pengen tahu teman-teman ini kan human ya. Dari sisi humannya pasti ada hobi atau passion-passion selain di bidang pekerjaan gitu ya. Itu yang dicantumkan ya, dicantumkan. Nah, kalau misalkan teman-teman nyantumin tadi yang masalah sosial media, kasih aja disclaimer sosial media itu self expression kita, nggak affiliated atau nggak berhubungan dengan apa namanya company gitu ya. Takutnya ada hal yang berbentrokan dengan masalah public relation ya kalau kita melakukan sesuatu yang di luar sana gitu. Di luar sana yang di sosial media sehingga mengakibatkan katakanlah mengakibatkan citra buruk di company tersebut. Jadi dikasih self disclaimer. Oke, kotak yang ketiga ini lebih ke features. Features ini kalau teman-teman misalkan punya pernah diliput di media atau ada apa namanya eh, artikel-artikel yang pernah teman-teman publish, gitu ya, itu ditaruh aja di sini. Itu menambah nilai lebih, value lebih buat recruiter. Sebagai contoh di sini saya ada beberapa post artikel media yang saya cantumkan di sini, ya. Terus ini dashboard kita, berapa kali orang ngelihat profil kita, terus kita terakhir nge-post sesuatu itu berapa orang yang lihat, terus ada lagi di sini kita pernah dilihat atau dicari oleh siapa aja itu kita bisa lihat di sini. Nah, ya dari range date 5 Mei sampai 12 Mei ternyata saya dicari 63 orang dan rata-rata pencarinya itu ada yang seprofesi sama saya, salesperson, ada yang founder, ada human resource, ya kan? Seperti itu. Nah, ini keyword ketika orang searching kita ya. Jadi, makanya tadi penting apa namanya profesi itu kita put dengan benar. Karena ketika orang search itu tampil beberapa profil, termasuk profil kita. Misalkan ada orang ketik account manager, itu ada ribuan atau jutaan account manager di luar sana dan kita salah satunya. Seperti itu gambarannya ya. Untuk search. Oke, kita lanjut. Oke, sorry, ini kelupaan sebelum saya lupa. Em, kalau teman-teman yang misalkan mau pindah atau katakanlah teman-teman fresh graduate, tolong di headline ini jangan dicantumkan looking for opportunity gitu. Jadi orang kalau nanti nerima friend request dari teman-teman atau gimana ya, lebih kayak terkesannya itu begging banget, jangan taruh sini. Karena sebenarnya sudah ada kolomnya, tempatnya di sini. Kalau teman-teman katakanlah pengen pindah atau cari pekerjaan yang baru, ini itu recruiter bisa ke notice dengan di sini nih. Kita coba ya. Nah, contoh seperti ini. Kalau kita open job, ya kita bisa cari di sini nih. Title misalkan account manager. Nah, kita pilih di sini account manager atau yang lain account eksekutif atau business development dan lain-lain dan lain-lain. At location misalkan teman-teman memang spesifik kalau saya sarankan sekarang itu kalau yang ada kita sikat dulu ya. Tapi kalau situasi udah normal banget, teman-teman bisa nih katakanlah, oh saya pengennya di Singapura, ya.
Jadi kita delete katakanlah. Nah, itu kan spesifik. Jadi recruiter yang akan ngelihat kita juga, oh ini preferennya lebih ke bagusnya lebih maunya ke Singapura kerjanya nggak di luar negeri nggak mau di Indonesia gitu katakanlah seperti itu. Atau kalau teman-teman misalkan mau stay di Jakarta atau even kalau misalnya di eh, kota halaman saya di Surabaya atau Sidoarjo masukin aja. Tapi biasanya memang nggak banyak opportunity yang lebih ini ya, lebih sempit lagi, lebih banyak saingannya lagi kalau kita di Surabaya atau Sidoarjo karena lulusan-lulusan di sana itu juga banyak. Terus apa namanya lapangan pekerjaannya nggak begitu banyak. Tuh, seperti itu. Ada job types di sini diisikan aja teman-teman mau full time, kontrak, part time itu ada beberapa. Jadi make sure teman-teman paham masing-masing ini artinya apa, gitu ya. Oke, kita turun lagi ke bawah. Ini sejauh pengalaman saya nggak terlalu ngaruh. Career advice ini sebenarnya lebih kayak misalkan kita uh, sebenarnya bagus sih LinkedIn bikin ini kayak misalkan saya nih butuh career advice itu saya misalkan on kan ya di sini itu ada beberapa orang-orang yang profilnya itu lebih major daripada kita dan dia sama dengan mungkin dengan algoritmanya LinkedIn atau ya seperti itu dia akan mengkonekkan kita dengan mereka gitu. Kita bisa nanya-nanya tentang career atau ide-ide bisnis, diskusi lah, basically seperti itu. Sebenarnya bagus sih, cuman nggak terlalu efektif. Jadi first thing first itu di ignore aja kalau ngelihat ini ya. Ini experience, ini sorry, ini activity, ya ini cukup jelas ya apa yang kita lakukan atau kita komen di LinkedIn ya, atau yang kita share sesuatu itu muncul di sini semua. Experience, kalau teman-teman sudah ada pekerjaan, dimasukkan aja di sini yang jelas job desk-nya ini ya seperti saya juga belum kepikiran untuk pindah karena sudah sangat nyaman di Red Hat dan jadi nggak saya update ya di sini. Kalau teman-teman pengen sebenarnya update yang jelas di sini ya. Terus kalau ada sekali lagi kalau ada media-media atau gambar-gambar teman-teman pernah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, di-upload aja di sini. Ada link-linknya nanti. Seperti ini misalkan waktu saya di Broom, saya diliput beberapa media, itu dimasukin aja di sini nih. Dan kalau teman-teman baru ya, saya sarankan di on kan ini share with network ini di on kan karena ketika kita on terus save itu kan notice semua network yang kita punya gitu ya. Dan itu bakal bagus banget orang kan notice. Oh, bagus baru update nih seperti ini. Nah, itu bakal bagus banget. Oke, turun lagi education seperti biasa, diisi aja yang jelas tahunnya dari kapan sampai kapan. Jangan lupa di-upload juga kalau teman-teman pernah skripsi pastinya, skripsi, tesis, atau final project dimasukin linknya di sini will be good. Terus kalau teman-teman udah pernah ikut pelatihan, training-training, baik itu online atau offline, dimasukin. Ini akan menambah value di mata para recruiter, ya. Oke, turun lagi ke box berikutnya. Skills and endorsement ini bagus banget sih di kolom ini. Ini menunjukkan bahwasanya kayak gini ya contohnya yang bacanya gini. Jadi kalau misalkan di sini ada beberapa skill yang saya taruh gitu sekitar coba saya lihat. Wow, cukup banyak. Ya katakanlah ada beberapa skill yang saya taruh ya di sini ya. Jadi di link ini tuh ada tiga top skill yang kita di endorse oleh teman-teman kita atau bos kita di sini di tiga ini. Itu yang bikin juga si recruiter atau para recruiter juga ngelihat ya karena dari recruiter juga ngelihat oh selain CV yang kita kasih ke mereka, mereka juga ngelihat dong, oh si bagus ini di endorse oleh
beberapa orang yang di sekitar dia tiga tiga account ini tiga skill ini, jadi strongnya di sini seperti itu loh. Itu yang bikin LinkedIn bagus ya, jadi punya punya another angle gitu loh. Bukan angel, another angle dari sisi apa namanya, dari sisi teman kita yang endorse ya, atau ya yang endorse di skill tersebut. Jadi si recruiter akan lebih paham lagi karakteristik dan strength kita di mana, seperti itu. Oke, ini recommendation, jadi lebih bedanya sama skills tadi. Kalau skill spesifik ke ya skill-skill yang kita dapatkan di pekerjaan atau di pendidikan tinggi itu lebih spesifik. Cuman kalau di sini lebih ke apa ya? Lebih ke rekomendasi dan kayak testimonial. Testimonial, gimana sih dulu sempat ada project dengan kita, gimana sih dulu sempat kerja bareng dengan kita, itu ada di sini. Gimana sih klien apa namanya melihat kita seperti apa, itu ada di sini semua ya. Seperti itu. Ini accomplishment, kursus-kursus dimasukin aja di sini. Kalau pernah dapat award juga dimasukin aja ke sini. Alhamdulillah ini related dengan LinkedIn ya. Ini ada saya alhamdulillah dapat social selling 2 FI di Oracle 18 sama 19, dan ini mungkin saya bisa ulas di next video buat para salesperson di sana yang belum pernah pakai Sales Navigator, pengen tahu apa itu social selling, nanti mungkin bisa saya ulas di next video. Seperti itu. Interest teman-teman bisa pilih sih beberapa company atau influencer di luar sana. Ini kayak saya follow beberapa top influencer yang menurut saya bagus banget dan mereka cukup update banget ya. Nah, saya saranin teman-teman juga follow Gary, nama bekennya Gary V ya. Ini bagus banget dia di LinkedIn, nggak cukup sih, sangat-sangat aktif di eh, di LinkedIn seperti itu. Nah, ini kalau dari saya, seperti saya janjikan tadi, saya akan coba bukan review ya, ngelihat nih punya bos saya dulu di Oracle yang menurut saya profilnya sangat strong sekali, dan beliau mendapatkan beberapa kali pekerjaan yang menurut saya top top principal ya, top IT principal, dan karirnya sangat-sangat baik gitu. Nah, backgroundnya keren banget kan? Apa namanya pesawat pesawat ada tulisannya Oracle gitu ya. Fotonya juga jelas, backgroundnya putih, jadi penjahitannya juga baik. Kerjanya title-nya apa di sini juga udah ditampilkan. Di sini kalau kita ngelihat profil teman kita itu ada mutual connections ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita belum friend dengan Pak Fitrah ini kata, atau Mas Fitrah ini, itu at least kita bisa kayak misalkan kita malu-malu nih untuk kenalan gitu, bisa kita misalkan minta tolong teman kita, oh kamu kenal nggak sama Mas Fitra, gimana sih orangnya, kayak gitu-gitu. Itu bisa lewat mutual connection, kita bisa lihat seperti, bisa kita kepoin lah dari sini. Basically sih LinkedIn memang sarana untuk mengkepo ya, mengkepo prospek kita, mengkepo siapa yang yang jadi ini, misalkan kita mau diinterview dengan Mr. A gitu ya. Itu Mr. A kita bisa cari di profilnya di LinkedIn. Terus kita bisa lihat nih Mr. A ini ngapain aja dulu, di mana aja. Jadi juga bisa jadi kayak sarana untuk ngobrol juga waktu di interview gitu. Nah, ini menurut saya yang paling strong juga di sebelah sini. Jadi accomplishment dan apa namanya certification dan apa ya award itu ditampilkan di sini, di foto ditampilkan di sini oleh Mas Fitra.
Oke, ini seperti biasa di experience, kita turun lagi. Nah, tadi yang saya bilang ini ada skills and endorsement, itu kita bisa masukin di sini. Saya udah beberapa kali endorse Mas Fitrah. Coba saya contoh ya, kita kita masukin ya tim leadership di sini. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih, Mas Fitra ini tim leadershipnya gimana? Good, very good, atau highly skilled? Itu kita bisa pilih. Saya pilih highly skilled dulu. Kok lu bisa endorse Fitra dengan highly skilled? Hubungannya apa? Nah, ini di sini nih. Saya dulu report directly to Fitra, submit. Jadi recruiter juga ngelihat yang endorse atau ya endorse skill ini itu siapa, itu recruiter bisa ngelihat begitu. Nah, seperti biasa sampai bawah. Nah, oke. Hopefully udah cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa uh, komen di sosial media saya atau di email saya di akhir video saya, nanti saya kasihkan ya. Jadi tadi cara-cara gimana bikin profile LinkedIn yang baik. Ada contoh dari Mas Fitrah ya tadi kalau saya bagikan. Terus gimana cara apply job yang baik, karena kita tadi ada beberapa job dan kita secara membabi buta kita apply semuanya, nggak kayak gitu juga. Jadi lebih ke target. Kalau bisa tadi yang memang satu postingannya nggak lebih dari 1 bulan yang lalu ya. Kalau lebih biasanya mungkin sudah ada yang ngisi posisi tersebut, kita buang-buang waktu apply. Tapi mungkin recruiternya lupa nge-close posisi tersebut. Terus yang kedua, kita ngelihat juga dari sisi job desk-nya dan employment type-nya. Itu perlu diperhatikan. Dan saya sarankan teman-teman kalau sebelum apply dipelajari dengan baik perusahaan tersebut seperti apa. Karena itu akan membantu teman-teman ketika nanti interview. Seperti itu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti saya janji sebelumnya di awal video, saya akan kirimkan CV template yang saya punya, CV saya sendiri. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan adik-adik yang mau pindah pekerjaan atau sekarang belum dapat pekerjaan dan pengen dapat pekerjaan. Insya Allah bermanfaat. Silakan saja kalau misalkan video ini di-share ke teman-teman yang lain, keluarga, di-share aja sebanyak-banyaknya. Saya pengen juga teman-teman dan adik-adik luar sana mendapatkan manfaat dari ilmu saya yang sebenarnya belum begitu banyak ini. Saya cuma sekedar sharing apa yang pernah saya dapatin selama ini. Oke, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.